Kembali di Anju sore, pemirsa, penertiban PKL di kawasan wisata Pantai Cimpago, Kota Padang diwarnai kericuhan. Sejumlah pedagang mengamuk saat petugas hendak menyita dagangan mereka. Sejumlah pedagang mengamuk saat petugas Satpol PP menyita perlengkapan dagang mereka. Penertiban ini digelar petugas di pinggir Pantai Cimpago, Kota Padang, Sumatera Barat. Para pedagang beralasan tidak memiliki lokasi lain untuk berjualan. Padahal sebelumnya pemerintah Kota Padang telah menyediakan lokasi untuk para pedagang ini di kawasan Lapau Panjang Cimpago. Terusnya kita akan melaksanakan kegiatan penertiban di Pantai Padang karena bagaimanapun juga Pantai Padang di samping kita memberikan hak untuk masyarakat banyak, dan juga di sana juga ada Lapau Panjang Cimpago yang merupakan langkah dari pemerintah Kota Padang dalam upaya untuk relokasi para pedagang kaki lima yang berada di pinggir pantai. Relokasi pedagang ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah hingga kini masih menuai pro dan kontra. Kericuhan pun kerap terjadi saat digelar penertiban. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Joshua yakni Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf hari ini menjalani persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan hari ini beragendakan pemeriksaan saksi. Hari ini terdakwa pembunuhan Brigadir Joshua, Richard Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi untuk 3 terdakwa yang dimulai sejak pukul 10 pagi tadi. Dari 12 orang saksi yang diagendakan dalam sidang hari ini, sebanyak 5 saksi hadir dan memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kelimanya adalah 2 petugas swab di Smart Collab, Nevi Afrilia dan Isbah Azga Tilawah, sopir ambulans Ahmad Sahrul Ramadan, legal counsel dari provider PT Excel Asiata, Victor Kamang, serta provider PT Telekomunikasi Seluler Bagian Officer Security and Tech Complaints Support, Bimantara Jaya Diputro. Kelima orang ini bersaksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara 7 orang saksi lain yang diagendakan hadir belum terlihat dan memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu, sopir ambulans membawa jenazah Yosua, Ahmad Syahrul Ramadan, memberikan kesaksian untuk terdakwa Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ahmad mengungkap kejadian ketika mengangkut jenazah Brigadir Yosua dari rumah Verdi Sambo ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sopir ambulans yang membawa jenazah Yosua ke Rumah Sakit Polri memberikan kesaksian untuk terdakwa Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sopir ambulans bernama Ahmad Sahrul Ramadan mengaku ditemui orang yang tidak dikenal. Ia juga diminta mematikan rotator ambulans saat masuk kompleks Duren 3. Ada orang yang tidak dikenal mengetok kaca mobil, yang mulia. Bilang, mas, sini mas, katanya. Saya yang pesan ambulan. Oh, langsung saya ikutin, yang mulia. Oh, dia yang pesan ambulan, saudara ikutin. Beliau naik motor, yang mulia. Terus? Lalu beliau masuk ke dalam komplek. Ada gapura, yang mulia. Di situ ada salah satu anggota Propos, yang mulia. Oke. Lalu saya di stop, ditanya mau kemana dan tujuannya apa. Saya jelaskan, permisi Pak, selamat malam. Saya dapat arahan dari kantor saya untuk menjemput di titik share lokasinya. Saya kasih lihat ke anggotanya, yang mulia, ke petugasnya. Lalu katanya beliau,
Ya sudah Mas, nanti lurus aja, ikutin nanti diarahkan. Minta tolong rotator ambulan dan sirenanya semuanya dimatikan. Oke, terus? Lalu saya ikutin arahan dari Bapak Propos. Saya jalan lagi yang mulia mengarah ke titik lokasi penjemputan. Dia sudah lepas baju. Sesampainya di rumah Sambo, Ahmad diminta menunggu kemudian mengevakuasi jenazah Joshua yang masih tergeletak. Posisinya juga Ahmad juga mengaku sempat mengecek nyali Joshua sebelum memasukkannya ke kantong jenazah. Iya, yang megangnya tangan yang mulia. Hah? Tangan, Oh, bukan kepala. bukan yang mulia. Oke, kemudian? Dua-duanya. Oh, tangan begini ya. Oke. Dari bawah waktu diangkat kepalanya ada mengeluarkan darah? Ada yang mulia. Banyak? Itu nggak tahu keluar dari dalam organ tubuhnya atau dari genangan yang di lantai itu yang mulia. Saya kurang ngerti juga karena saya tidak mengecek-ngecek lagi dan itu jenazah ditutup masker. Saya tidak membuka-buka masker itu lagi. Oh, masih masker ya? Iya yang mulia. Ada lubang maskernya? Saya kurang lihat yang mulia. Kurang lihat. Iya. Luka apa yang saudara lihat pertama kali melihat jenazah? Hanya luka tembak yang mulia. Ya, di mana? Di sini yang mulia, di dada. Tahu dari mana kalau itu luka tembak? Ada bolongan yang mulia. Oh, ada bolongan. Oke, di dada. Iya yang mulia. Sebelah kiri, kanan? Sebelah kiri kalau tidak salah yang mulia. Kiri. Kemudian apa lagi? Sebelum menurunkan jenazah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sopir ambulans mengaku sempat diminta menunggu arahan untuk menurunkan jenazah Joshua. Tidak sama sekali yang mulia. Jenazah, saya turun mau buka pintu belakang, orang kamar jenazah sama bapak-bapak anggota propos dan anggota kepolisian bilang sebentar dulu ya Mas, katanya. Baik Pak, saya bilang. Saya dengan seiringnya waktu yang mulia, terus udah diarahkan kembali. Oh ya udah Mas, dibuka aja Mas pintunya. Minta tolong dibantu diturunkan. Oh ya baik Pak. Langsung saya buka pintu belakang, langsung saya turunkan yang mulia ke dalam ke ruang transit jenazah yang mulia. Nah, kemudian? Lalu saya pindahkan ke troli kamar jenazah yang mulia. Nah, saya tunggu arahan selanjutnya. Lalu saya bilang, Pak, saya mau izin pamit. Saya bilang begitu sama anggota yang di rumah sakit. Katanya bapak-bapak tersebut, sebentar dulu ya Mas ya, katanya tunggu dulu. Ya sudah, saya tunggu di dekat masjid Pak, yang mulia. Saya tunggu di dekat masjid, saya duduk di samping tembok sambil menunggu sampai jam mau subuh yang mulia. Hah? Mau subuh. Mau subuh saudara nungguin? Iya yang mulia. Buset. Ahmad Syahrul Ramadan merupakan saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dari 12 saksi yang diundang, hanya 5 orang yang hadir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 terdakwa pembunuhan Yosua, Bribka Ricky Rizal, Barada Eliezer, dan Kuat Ma'ruf dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Joshua hari ini. Dari 12 saksi yang dijadwalkan, hanya 5 yang hadir. Bagaimana sikap Eliezer saat dipertemukan dengan tersangka lain? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami tim kuasa hukum Barada Eliezer, Stella Masengi. Selamat sore Mbak Stella. Selamat sore Mas Adit. Baik Mbak Stella, kalau dari pandangan tim kuasa hukum sendiri, saksi yang hari ini dihadirkan memiliki kapasitas dan keterangannya apakah sudah berkesesuaian dengan keterangan klien Anda? Ya, dari yang tadi kita sudah saksikan bersama juga dan terhadap klien kami juga terutama untuk petugas PCR ya, itu sudah sesuai. Jadi memang pada saat kedatangan mereka di PCR, kemudian itu yang di PCR itu ada 4 orang, itu sudah sesuai. Baik, menurut Anda apakah saksi-saksi yang dihadirkan ini masuk dalam skenario yang direncanakan oleh Sambo, Mbak? Kalau kita melihat dari hasil kesaksian tadi di persidangan, sepertinya sih tidak ya. Tidak. Alasannya ya? Kenapa, Mbak? Ya karena pertama mengenai untuk petugas PCR sendiri, memang mereka sudah biasa dipanggil ya untuk melakukan PCR bagi keluarga FS dan PC dan juga terhadap ajudan-ajudannya. Nah di situ kita bisa melihat memang
itu merupakan sesuatu yang biasa dilakukan. Nah, terhadap untuk yang lain kan, ini kan memang diharapkan, ini kan sebenarnya semuanya yang hadir, tapi ternyata hanya 5. Nah, dari petugas ambulans sendiri kan memang juga sudah menyatakan tidak melihat adanya baik Ricky, Kuat ataupun klien kami Richard Eliezer di lokasi pada saat dia datang. Nah, di situ juga memang Richard Eliezer juga tidak ada, klien kami tidak ada berkomunikasi atau bertemu muka dengan tugas ambulans ini. Oke, artinya kalau dari keterangan para saksi ketika mungkin Sambo ini ikut melakukan swab test atau tidak, klien Anda mengetahuinya seperti apa? Ya, tadi kan sudah disampaikan, kalau di tanggal 8 itu memang FS sendiri tidak melakukan swab ya, PCR. Jadi yang melakukan swab PCR itu di tanggal 8 adalah PC, kemudian almarhum, kemudian Susi, dan klien kami, Richard Eliezer. Dan untuk FS sendiri melakukan PCR itu di tanggal 7 bersama dengan Daden. Baik, dari hasil analisa kuasa hukum Barada Eliezer, keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan hari ini, apakah sudah sesuai dengan fakta yang ada atau ada poin-poin atau catatan tersendiri, Mbak Stella? Yang menjadi satu poin catatan kami adalah memang dari kesaksian di sini pun sudah jelas sudah jelas bahwa bersesuaian dengan kemarin juga yang disampaikan oleh klien kami Eliezer dan juga disampaikan oleh para ajudan terhadap isoman yang dilakukan itu tidak pernah PCR tidak pernah dilakukan di Duren 3 tetapi dilakukannya di Bangka. Oke, salah satu dari saksi yang memberikan keterangan hari ini adalah juga berasal dari 2 provider. Nah, kalau dari keterangan saksi 2 provider ini, dari catatan Anda, fakta-fakta apa saja yang coba untuk digali oleh majelis hakim dalam kasus ini? Kalau kami melihatnya memang mungkin majelis hakim ingin mencari isi dari komunikasi ya, komunikasi dari yang disebutkan, baik PC, baik almarhum, baik dari seluruh terdakwa yang ada. Tetapi dari provider sendiri, baik Telkomsel maupun Excel sendiri menyampaikan mereka tidak bisa membuka isinya karena yang dibuka itu hanya bisa mereka lihat kan hanya incoming dan outgoing call-nya saja gitu. Dan di tanggal 8 itu memang tidak terdapat, mereka tidak menemukan adanya suatu aktivitas incoming atau outgoing, dan hanya SMS juga, itu pun SMS tidak ada gitu. Dan yang sebenarnya untuk terhadap provider ini pun nomor-nomornya tidak bisa juga, kita sih harapkan ya sebenarnya kita bisa juga melihat isi daripada kami yakin sih sebenarnya mungkin ada, tetapi hanya ditunjukkan enkripsinya itu saja. Ya kita harapkan sih sebenarnya bisa terbuka isinya apa sih isinya gitu. Baik, Mbak Stella bicara soal komunikasi begitu. Ini kan yang masih penasaran di mana handphone dan laptopnya. Apakah dari Eliezer sendiri mengetahui di mana sebenarnya handphone dan laptop milik Joshua? Ya. Richard Eliezer menyampaikan memang dia tidak tahu di mana keberadaannya. Oke, kalau dari keterangan tadi juga pihak provider tidak bisa membuka percakapan dan tidak bisa menyampaikan nomor telepon yang tim kuasa hukum harapkan. Siapa yang berwenang untuk membuka itu di persidangan, Mbak? Ya, seperti tadi kita sampaikan kan kita memang maunya itu bisa dibuka ya. Tetapi melihat juga mungkin hakim juga mungkin menilai mana-mana yang lebih dulu diutamakan untuk memberikan kesaksian di pengadilan untuk membuka ini seterang-terangnya agar semua bisa mengetahui kejadian sebenarnya dan terhadap kebenaran ini memang bisa terungkap sebenar-benarnya. Tapi harapan kita memang bisa dibuka. Tadi kita sudah mengupayakan untuk ke majelis juga kita meminta, tetapi majelis punya pertimbangan tersendiri dan kita hargai dan kita hormati. Baik, terima kasih Mbak Stella Masengi sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Stella Masengi, kuasa hukum dari Barada Eliezer. Selamat sore Mbak Stella. Pemirsa, saling pukul mewarnai aksi protes ratusan tenaga kerja bongkar muat pelabuhan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kami kembali usai jeda berikut ini.